Hai, halo Pomedias, balik lagi bareng aku Rangga Herdiansyah Dan aku Lana. Nah, sekarang kenapa Lana ngegantiin posisi siapa nih di Pomedias Okta, episode ini? Okta. Oke, Oktanya kenapa emang? Gak tau kenapa ya dia. Apa lipat gitu? Oh dia yang lipat ya? Bukan dia ya? Kita juga nggak sendiri nih, kan? Banyak kan ini? Betul. Bisa kelihatan langsung dari frame, terlihat wajah-wajah Ada yang cantik, ganteng ya. betul, cantik, ganteng. Dan pastinya apa ya, kita bakal bahas apa ya kalau udah kedatangan. Ini pasti sih ada Mai sama ibunya berarti Oh, iya. ibu dan anak gitu ya. Oh iya, ibu dan anak, kita bakal bahas Pilpres 2024. Bagus. Enggak dong. Oh enggak ya? Oh enggak. Apa tuh? Enggak ya? Enggak ya? Apa hari ibu ya? Iya, hari ibu. Betul banget. Dan di sini kedatangan mama. Aku panggilnya apa ya? Tante? Bunda aja. Oh, Bunda. Biasa Bunda, oke. Bunda semuanya ya. Berarti aku ke ibu juga. Bunda. Aku udah berhenti pas ngambil di kelas ya, boleh Bunda. Oke, boleh dikenalin dulu. Ya, saya Bunda. Yani, bundanya Maisa, anaknya 2. Maisa, yang pertama Maisa, yang kedua Marsa. Oh iya, Maisa Marsa. Maisa Marsa. Oh, iya, Ya, Marsa. SMA, Marsanya SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1 beda dikit ya? Ya, Punya peliharaan beruang enggak tuh? Marsha Geber. Bisa. Perempuan Oke. dua-dua ya. Itu perempuan, masih ada adiknya. Iya. Nggak dapet kakaknya goceng kali. Anjir, semua itu. SMA. Oke, boleh Maisa kenalan dulu. Halo, kenalin aku Maisa Sania dari manajemen 2002 dan di sini aku 2022. Oke. Dan di sini aku sama bunda aku. Dan kita juga spesial nih, kita bakal emang udah kedatangan Ibu dosen dari manajemen Betul. sendiri. Bu, terima kasih. Boleh dikenalin dulu Ibu? Aduh, jadi malu nih sih. Sama malu. Iya, nama saya Anissa Cipta Gustia, cuman saya terbiasa dipanggil Bu Ica. Bu Ica, oke. Udah ya segitu doang ya? Udah cukup lah. Ada satu. Oh ada sama. Boleh kenalin. Ini ibu siapa ini? Ini bawaan saya. Sombong. Boleh dikenalin dulu. Oke, halo Pomedias. Hey, Nama aku Abiali Aliksan. Ya. Aku dari manajemen angkatan 2022. Tadi dari mana? Kalau tadi dari mana? Kalau tadi dari Garnat, oh ini Garnat ya, dari FEB. Oke. Udah tadi di-mention juga ya, karena tepat di hari ini tuh menginjak pada tanggal 22 Desember yang dimana hari ibu itu, bentar dibaca dulu ya takut salah, diperingati tanggal Akurat. ya betul, berdasarkan peristiwa penting Kongres Perempuan Indonesia 1 pada 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Nah, jadi pada tanggal 22 ini kita di Pomage spesial episodenya Hari Ibu, kita mendatangkan ibunya Bunda Maisa dan Ibu Ica dan Bunda Ica. Betul banget. Barangkali Lana ada yang mau ditanyain perihal per ibu-ibuan gitu. Ibu-ibuan ya Bunda. Aduh. Pengen tahu sih ke Bunda Maisa nih. Iya. Kan dua anaknya tuh dua-duanya perempuan gitu. Pengen ngerasain gitu punya anak laki-laki gitu. Waktu pas Maisa lahir sih ya pengen keduanya laki-laki. Oh, Nah, gitu. tapi ya itu mah rezeki dari Allahnya perempuan Ya, lagi ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau ada yang nanya mau tambah lagi, enggak udah cukup 2 aja. Lagi bener. Semangat tahun nih, kenapa sih? Oke gitu. Mungkin Bu Ica juga pasti punya dong. Apa? Soal bawahan nih. Bawaan bukan bawa dari Oh, oke. Nah, beda konteksnya kan kalau misalnya Bunda Maisa itu kan bener grooming ngedidik dari rumah gitu. Nah, ini Bunda Ica ini apa ya, grooming kayak mendidiknya di kampus gitu. Betul, dengan apa ya, betul variatif gitu, beda-beda karakter lah. Nah, gimana sih Bu nanggapinnya kalau kayak gitu dengan berbeda-beda karakter lah, kompleks lah gitu. luar biasa. Satu kata udah. Luar biasa. Dua kata. Sebagai dosen mungkinnya kalau saya melihat
ibu rumah tangga itu justru luar biasa gitu. luar biasa. Kalau saya bekerja itu saya masih ada holiday-nya nih. Oh iya betul banget. Kalau ibunya Maisa itu pure di rumah dari pagi sampai malam gitu ya, nggak ada holiday-nya gitu ya Bu ya. Jadi kalau saya sih apresiasi sekali buat ibu rumah tangga gitu. Ya kalau saya sendiri ya itu challenge-nya, kalau saya sebagai dosen sama mahasiswa ya masing-masing punya karakteristik yang berbeda ya. Gitu yang paling kerasa itu gimana caranya ya metode belajarnya harus seperti Oh iya, betul banget. menyesuaikan ya. betul. Tapi yang pastinya cerewet ya kalau ibu gitu ya. Iya, Di rumah ya. Cerewet. Iya. Nah, jadi kayak gimana ya kalau aku rasa tuh Bun, kalau ayah tuh Aduh, Bun, gitu ya. Biasa. Udah mulai nyaman apa ya? Udah nyaman ya. Jadi gimana ya, kalau ayah tuh cukup sekali ngomong aku udah gitu, udah nurut gitu. Bunda tuh 10 kali ngomong baru sampai ke aku gitu. Kenapa? Nggak tahu, gitu aja deh. Iya emang iya, tapi kalau Betul, bebek kan? Bunda ini udah ngomong. Di reminder lagi aja di WhatsApp lah atau di mana lah, padahal udah ngomong di rumah tuh. Udah cerewet kayak ibu berarti ya. Betul, cerewet kayak ibu gitu. Oke, mungkin dari apa Bunda Maisa, apa sih hal menarik selama ini gitu, selama apa ya punya anak gitu ya, dari mulai mendidik lah atau misalkan ya mendidik lah intinya gitu. Hal menariknya apa? dari anak pertama tuh biasa anak pertama wah asli ngogok namanya ke Maisa. Makanya Maisanya sekarang ogo gitu Oh, ya. ogo. Ogo. Ogo tuh kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Manja. Manja. Ya, manja. Asli kan anak pertama apa-apa itu. Betul, ya. betul. Itu tapi pas itu berjalannya waktu terus punya adik yang kedua emang berkurang tapi ya sama porsinya sama, maksudnya manjainnya sama. Cuman pas udah itu mah jadi ke anak teh apa-apa punya anak dua nih gitu Oh, iya, kan. betul, Ya, betul, gitu. betul. Jadi apa-apa tapi dari pertama juga biar gimana Meme biar dekat ke Oh, memang dipanggil. iya Meme Oh, Meme. itu Anca Oh, gitu, itu Anca. Meme. Oh, iya, Jadi sebelah. teh apa-apa harus bilang ya ke Bunda. Jadi Bunda tahu nih gimana. Bundanya ke Meme itu ngebebasin tapi dia harus tanggung jawab. Oh, Gitu. Jadi Bun ini ya apa belum ini. Bebasin. malah Mei mau diantar nggak mau gitu. Tapi selama ini masih ini karena ini selama saya masih ini kemana-mana pasti nganter Mei ini Bun bisa antar bisa Adek Aca juga sama Dek Bun bisa antar adek bisa pasti insya Allah buat anak mah apa juga gitu lahir batin bisa Iya, ibu betul. Iya. Tapi gitu kadang aku juga sama kok Bun, kalau misalnya ke Bunda ya di rumah Iya. sama gitu. Nah, kenapa sih Riko? Adek gitu. Kamu sebelum lahir kok kayak gitulah. Oh, Gitu. iya, Aku juga sama ada iri-irian Iya, gitunya. Meme juga. Tapi Harus nggak- imbanginnya ya. Iya. Betul nyimbangin. Nah, kalau dari sudut pandang ibu rumah tangga gitu ya. Iya. Nah, kalau dari dosen sendiri gimana sih? Bunda, ini apa? Wah, udah kayak tadi saya udah diizinin ya udah. Hal menarik gitu atau apalah gitu hal menariknya dari mahasiswa Menariknya untuk apa tadi konteksnya mendidik gitu. Gitu. Apakah ada kayak tadi contoh apa ya? Harus menyeimbangkan gitu. antara anaknya. kalau yang saya kerasa sekarang, anak zaman sekarang beda ya Bu ya. Gimana tuh? Gimana tuh, Bun? Bedanya beda sekali gitu ya. Kalau dulu mungkin saya diposisikan sebagai mahasiswa mungkin Ya. ya. Dengan kalian sekarang mahasiswa jauh berbeda. Yang saya rasakan sekarang mahasiswa sekarang itu kreatif, Oke. Iya, makasih loh Bu. lebih kreatif, kemudian lebih berani untuk bersuara atau mungkin ya menyampaikan pendapat, lebih kritis, kemudian berani mencoba. Itu sisi positifnya. Cuman yang saya rasakan dari sisi negatifnya, anak zaman sekarang itu daya tahannya agak kurang ya dibandingkan dulu. Gitu. Oh, Gen Z selalu disalahin. Dari Bu ya, namanya agak benar saya. Memang juga gitu. Oh, gitu. Ya daya tahannya kurang. Contoh misalkan kalau kita kasih tugas sedikit demanding gitu ya Bu, Oh, iya. mereka tuh langsung reward. Ini Oh, gitu. kalem teh, kalem gitu ya Bu ya. Jadi mereka di awal tuh sudah aduh ya. Padahal ada
alasan kami memberikan tugas seperti itu, bukan cuma nilai, ada proses gitu. Nah itu yang saya rasakan gitu. Jadi dari daya tahannya sebenarnya ini juga bukan yang saya rasakan sendiri. Jadi teman saya yang di tempat pekerjaan tuh, di perusahaan tuh, mereka hampir sebagian besar menyatakan hal yang sama, Bu. Jadi anak zaman sekarang tuh kok sering banget ngeluhnya ya. Padahal di kerjaan aja juga nanti selesai gitu ya. Nah itu mungkin ya dari negatifnya. Jadi ada positif ada negatifnya. Nah sama yang saya rasain di kelas juga gitu. Tapi tadi gimana tuh Bu yang Bunda yang seimbang itu tadi ada nggak sih salah satu mahasiswa yang apa ya beda gitu, harus menitipnya gitu, harus ke mahasiswa itu beda gitu. Sebenarnya kalau ditanya, saya tuh harus lebih kenal lebih jauh dulu ya dengan mahasiswanya karena nggak bisa seperti itu gitu ya. Cuman kalau saya lihat sih sejauh ini pengalaman saya di angkatan 2020 ke atas, saya tidak menemukan yang harus special treatment. Biasanya kalau ditemuin special treatment tuh di akhir-akhir, Bu, waktu saat skripsi. Itu itu kita kelihatan tuh resilience mahasiswa, karakter mahasiswa setiap orang itu kelihatan di situ loh, Bu. Ada yang kalau misalkan proses waktu di kelasnya nih belajarnya kelihatannya biasa-biasa aja gitu, tapi pada saat dia skripsi dia daya juangnya tinggi, itu kelihatan di situ. Ada juga yang kita ngelihat di awal ini mahasiswa pasti jadi sesuatu karena dia berbeda atau lebih ada kelebihan, tapi pada saat di skripsi dia mau loh dengan yang lain. Jadi emang kelihatannya special treatment-nya nanti akan ketahuan pada saat proses skripsi. Belum jadi sekarang. Dia selalu matiin aja dulu. Kerja cukup baik cover berarti ya. Itu. Nah tadi kan dibilang nih sama Bunda Ica gitu untuk apa ya? Gen Z itu, Gen Z lah ya, kita masih gitu. Gen Z kita pada selalu disalahin lah Gen Z. Buktikan. Betul, ya. Makanya ini kita buktikan gitu. Nah, coba gimana tadi apakah statement itu atau betul apa enggak gitu dari Maisa atau dari Abiu gitu? Oke. Perihal Gen Z ya, yang ngeluh gitu. Oke. Langsung dikonfirmasi. Validasi. Udah ya. Oke, kalau dari aku sendiri sih Kang, untuk hal tersebut benar ya, sering ngeluh, cuman mungkin tiap orang beda-beda. Kayak ngeluhnya kayak ada yang diungkapin ke teman-temannya, ngeluh di depan teman-teman, tapi ada yang dipendam sendiri juga gitu. Paling itu sih yang ngebedain gitu. Kalau dari Maisa gimana? Iya benar. Kalau misalnya tugasnya banyak atau apa pasti ngeluh kayak aduh capek, aduh udah ngeluh duluan. Tapi positifnya tuh ngeluh tapi sambil dikerjain gitu. Oh iya betul. Nah jadi gitu Bu, ngeluh tapi sambil dikerjain. Kayak tinggal satu orang ya. Siapa itu? Harusnya sering dengar, Bun, aduh aku banyak tugas, Bun. Bun gitu. Kalem teh, kalem. Oh gitu, oke. Kalau menurut Lara gimana? Terkait itu ngeluh atau bodo amat gitu? Ada tugas ada kerjain ya udah gitu. Kalau ngeluh kayaknya enggak sih, cuman ya malas aja sih. Waduh, nggak malas buat ngeluh, selalu semangat gitu loh. Tapi kalau dari Abiu, Maisa ada apa ya? Ada ritual sendiri nggak sih buat ngatasin itu? Contoh lah aku gitu, buat apa ya? Cari mood buat kerjain tugas tuh. Contoh, ya playlist aku yang mana lah, yang ini ada nggak? Ya aku itu dengerin lagu. Oh itu, oke. Kalau kalau aku menarik nih. Apa Kayak nambahin job gitu. Nambahin Job kayak pengen konten dulu baru nugas gitu. Oh, refreshingnya konten. Iya, konten. Kalau udah konten upload, banyak yang komen dan sama yang like, itu udah seneng langsung ngerti. Lama berarti ya. Benar juga sih. Kan duluan deh. Ada yang komen gimana? Ada yang komen aduh. Enggak jadi kerjain. gitu ya. Ya. Gimana? Ada nggak ritual sendiri gitu? Nunggu kepengen aja aku. Oh nunggu kepengen. Makanya suka mungkin mau ke deadline baru ngerjain. Suka tantangan ya? Suka tantangan. Seru, menegangkan. Seru betul. Iya betul banget. Kalau dulu dari Bunda atau dari Bunda Maisa juga gimana tuh terkait tugas nih? Dulu waktu semasa kuliah atau waktu SKS waktu itu masih ada. Mas. Gimana tuh terkait tugasnya gitu? Apa sama ketahuan? Sama juga ya. Sistem kerebut semalam teh. Oh iya, sistem kerebut Tapi semalam. kalau ke Meme teh, Meme itu kalau ini emang tugas mending nyantai kerjain dulu. Langsung. Iya, Oh, Meme itu iya. gitu. Aca adiknya Gimana? main dadakan Oh. kayak aku banget gitu. Adek, tuh kan adek mah udah tahu nilai ini.
bukannya kerjain, udah biasa gitu mungkin ya, jadi betul. udah ya selesai aja gitu. Betul. Gitu kalau Aca, kalau memang enggak. Makanya dia suka ngasih tahu juga ke adik, padahal jangan ini dadakan kerjain, jadi nyantai gitu. Tapi udah biasa kayak bundanya. Jadi ya udah begitu. Kalau Bunda Ica gimana? Dosen juga ada kali ya? Ada tugas. Kenapa? Dosen juga ada tugas. Kalau dulu sih sebagai posisi mahasiswa sama sih yang sebut semalam. Iya. Cuman sekarang kerasa kalau saya udah kerja itu nggak mungkin. Oh, Emang tugasnya tidak berkurang, bertambah gitu. Bertambah. Jadi ya mau nggak mau ya tadi ya kayak Maisha ya dicicil dikit-dikit. Ya tapi kadang ujian kalau lagi banyak ujian di deadline itu lebih efektif kan. iya betul. Jadi itu posisi saya sebagai mahasiswa. Cuma kalau sekarang udah kerasa ya Bu, apalagi kalau di rumah gitu bagi-bagi waktu tugas, jadi ya harus mau dicicil. Oh, betul. Time Bisa ya. management. Nah, itu kan Kita semua time management ya. Kita dari manajemen. waktu dulu lah. Ini ya. Dasar dulu ya. Betul, dasar dulu. Tadi ngomongin mengelola waktu nih, Bun. Apa ya? Untuk mengelola waktu kayak tugas yang diemban di kampus sama yang di rumah gitu ya. Contoh tadi kayak Bunda yang Maisa gitu di rumah kayak gimana dan di kampus kayak gimana. Nah, Ibu sendiri gimana tuh membedakannya gitu? Gitu. Ya, saya saya buat batasan ya Bu, kalau waktunya kerja berarti ya kerja, sebisa mungkin sampai rumah itu maghrib sudah di rumah. Kalau Sabtu Minggu tidak bekerja, kalau malam ya tidak bekerja, atau mungkin kalau ada pekerjaan yang harus saya kerjakan buru-buru gitu ya, sebisa mungkin nunggu anak selesai dulu tidur baru saya bekerja gitu. Tapi karena saya ada faktor umur mungkin gimana cara kalau waktunya jam kerja ya saya kerja, di rumah ya di rumah gitu. Karena di rumah ada kerjaan nih Bu, ngurus anak tuh sampai segede gini tuh susahnya luar biasa. Masih antar jemput aja SMA, masih antar jemput pagi-pagi. Kalau Memeng nggak kuliah pagi nih, Memeng nggak kuliah pagi, aku yang nganterin. Jadi siapin sarapan dulu, teteh ade dulu deh bekal, udah nganterin pulang. Baru kerjaan rumah, nyuci apa baru. Biasa lah pokoknya kalau ibu rumah tangga udah ada buktinya Iya, gitu ya. betul. Dia lagi proses gitu. Iya. Menuju. Tadi kecil. Oh, Strong woman. harus kalau hidup. Iya. Mau hidup ya. Ya. Oke, kalau Bunda Maisa gitu di rumah sama gitu tadi mengatur waktunya gitu. Iya, maksudnya pagi-pagi nih siapin sarapan karena kan emang buat ini di rumah ya, maksudnya siapin Aca mau sekolah, siapin sarapan, nganterin pulang, nyuci nyuci baju atau apa. Udah siap teteh, kalau teh Mami kuliah siang nyiapin makan siang Memeng bekal ya teh. Nanti emang ya aku sama kayak kan, tapi nggak apa-apa selama dan Meme juga masih sekarang pengen terjemput kan? Sama yang lain mungkin Abi mau. Udah ngacung. Raisa dulu. Bisa mau daftar. Tapi saya sampai ngeliatin ya pengantin zaman sekarang ya. Mungkin kalau dulu kita kan kalau pergi itu sendiri ya, saya juga sendiri. Iya, saya aja naik angkot sendiri Iya. SMA. Kalau sekarang kan mungkin beda ya Bu, ketakutan kita Iya, ya Bu ya. ketakutan kita. Makanya kita pengen nempel, Iya, make sure iya. gitu ya. Terus sama yang menariknya tuh ya Bu, anak zaman sekarang kan kadang aktivitas tuh nggak cuma sekolah aja ya. Iya. Harus Dan aku nganter itu. itu tuh Nonton pensi jam 12 saya jemput. Oh, bisa. Ada ikut. Selama ini tuh. Saya benar. Sama aku. Waktu kemarin SMA 8. Waktu Atma ya. Ya maksudnya gitu. Aca sekarang Bun aku jadi manajer basket. Bun ada kepanjajaran. Iya. Karena ayahnya kan main aja lah capek gitu. Jadi udah iya kan kerja jadi capek. Waktu pulang itu yang SMA 5 pensi di sekolah. Bunda jemput
Ade udah selesai belum? Ya udah mulai setengah jam 11 sendiri kan udah biasa. Sakit tapi. Tapi aku pernah dengar ini apa statement kayak anak cowok lebih ke ibunya, anak cewek lebih ke bapaknya gitu. Kalau mau pindah Bukan karena saya anaknya cewek. Oh, iya. Tapi nggak tahu jadi tidak merasakan cuman karena tapi memang kan biasanya katanya iya dekat tapi sebatas kalau teh bilang ke ayahnya jadi bilangnya ke bundanya dulu Oh, gitu. baru gitu tapi pasti lewat ini dulu apa padahal enggak ayahnya juga tidak membatasi malah dia malah pernah marah kalau Tapi jangan juga marahin nanti- anak-anak saya gitu loh oh iya jangan marahin anak-anak saya ayahnya harusnya ibunya ngomong gitu iya Iya. jangan marahin anak-anak saya karena dia nggak pernah marah tapi kalau ini jadi kayak nggak berasa ya Segan aja jadi kalau awalnya sih jadi itu dulu ya Kalau Maisa ngasih kontak apa ya? Kalau misalnya cowok izin nih, buat sama cowok gimana caranya Ngacung lagi. Ngacung lagi. makanya nggak ini ya Jadi- dia pasti kenal Bunda tuh kayak semua tentang pokoknya tentang aku ceritain tentang lagi sedih atau lagi ada masalah atau punya lagi jatuh cinta gitu. Oh, yang sedih. Itu siapa bener-bener semuanya diceritain ke Bunda gitu. Kenapa bisa? Karena Bunda tuh terbuka gitu buat anaknya. Jadi kayak mau aku lagi susah di apa, takutnya kan ada orang yang nggak mau cerita ke orang tua soalnya Iya. takutnya orang tuanya jadi makin banyak pikiran. Iya. Tapi kalau kayak gitu malah Bunda tuh sedih gitu. Jadi aku cerita ke Bunda dan Bunda juga feedbacknya baik dan apa ya ngasih feedback yang baik terus juga gak ngekang gitu dan ngebebasin. Jadi bebas teteh mau ngapain asal bilang ke Bunda gitu loh. Jadi aku nyantai gitu. Jadi merasa kayak apa-apa Bunda karena Bunda yang tahu semuanya tentang aku gitu loh. Jadi kayak aku juga anggap Bunda kayak ke teman sendiri gitu tapi tetap menghormati gitu. nah itu kayak kita gimana coba sharing session. kalau Aca susah dia agak tertutup Tapi sekarang cuma udah terbuka sekarang Dari mulai kelas berapa nih kita mendekatkan ke Oh, anak? kalau meme itu dari pertama cuma karena apa? Teh apa? Jadi kalau misalnya bisa teh masa sih masih kecil pacaran? Ih Bunda nggak suka tahu gitu nah. Jadi aku jadi kayak Bunda nggak suka. Kamu teh masih baru keluar SD masa udah pacaran? SMP kan ada yang mendekat. Ke SD ke SMP kelas 1 masa pacaran ih udah ultiknya gitu kan gitu. Jadi kan memang Awalnya diceremetin dulu. Iya. Mulai kayak teman gitu Iya, jadi memang itu apa? Jangan semua kalau yang dekat pasti Bilang dulu. Iya, dan apa-apa tahu gitu. Cowok yang dekat sama meme tahu dan aku gimana gitu maksudnya teh. Jadi ya udah itu teman teh meme gitu. Kalau waktu itu enggak mah Bunda itu mah teman dekat ya itu. Jadi Bunda kan teteh nggak boleh pacaran nih. Ya itu teman teteh. Jadi gitu ya kan itu teman teteh. Jadi biasa aja. Dulu meme dekat SMA ya. Saya aku ikut boleh. pergi bertiga. Kayak banget jadi ya biar itu juga jangan Biar bukan juga salah. Tapi tanggung jawab maksudnya teh ada batas kayak teh meme Bun aku pergi dia pasti Bun aku di sini. Oh Dia sampai cowoknya juga jadi dekat sama Bunda. Iya. Jadi cowoknya dekat ke Bunda karena Bundanya dekat sama cowok gitu. Sekarang juga dekat sama Bunda. Udah nggak ada sih. Oh, jangan kontak itu. Nggak diambil. Anak saya. Ya maksudnya gitu. Jadi gitu Aca juga aslinya si Aca tuh. Adek Bunda teteh mah gitu loh. Teteh terbuka gitu. Abis itu takut dimarahin nggak boleh gitu. Jadi tapi Bunda harus tahu. Jadi sebatas mana sih Bunda marahin ke adek kan nggak pernah gitu. Kayak adek sholat, adek tahu nggak? Sholat nggak sholat tuh dosa gitu kan? Cuma nggak marah. Adek kamu sholat enggak? Adek udah sholat belum? Jadi ngasih taunya itu aja. Kalau ini kan emang rada sensi loh kunungan. Kalau Aca tuh nyantai, orangnya nyantai banget. Udah ini lagi gitu. Kalau ini mah rada sensi. Kalau Aca mah nyantai teman. Adek kenapa sih nggak bilang sama Bunda? Kadang bilang aja. Dan Bunda juga gimana sih marahin? Kata ayah Bunda nggak boleh marahin Adek. Ini cuma ngasih tahu gitu. Jadi apa-apa tahu. Makanya Bun aku yang iya hati-hati. Bunda ini alit gitu. Kayak Aca juga. Bunda ini alit nih. Jadi sama temen. Jadi gitu. Jadi emang udah ya dekat. Makanya kayak waktu itu memang Bun teman-teman teteh ke rumah. Sudah pada bagaimana? Maksudnya Bun teman
Jadi kalau ada yang main ke rumah berapapun orang, maksudnya yang main, ya mangga ayo main ke rumah. Iya, jadi kan tahu teman-temannya Meme, Betul. teman-temannya Aca. Dari SMP teman-temannya Meme pasti tahu. Jadi itu Aca, iya. Jadi Tapi kan- kebanyakan enggak gitu ya, bunda-bunda Iya, maksudnya. bunda. Benar. Maksudnya mending berisik di rumah, Iya. di rumah gitu sama Iya. gitu. Mending di rumah papa gitu dibanding kita yang keluar Masih gitu. terkontrol. Gak apa-apa sih, maksudnya kalau juga Meme gitu ya, maksudnya keluar boleh, maksudnya nggak apa-apa. Cuman ya udah Teteh pergi, ya udah kayak kemarin ya misalnya jam berapa, jam 10 ya tanggung jawab dari Bun, aku di sini. Tahu kan udah tahu perginya sama ini lagi ya. Kan ayahnya kalau ya laki-laki benar nggak boleh ketemu di jalan. Iya, nggak boleh COD-an sekarang. Masih bilang jadi kan tahu, oh iya pergi sama ini bang blogger gitu maksudnya itu. Jadi nggak tahu, makanya yang dekat sama Mimi dan aku suka SKN bukan SKN karena kan ya udah kayak temen gitu. Gimana gitu sama ya. Iya, jadi Kalau dulu kan susah ibu ya, kita Iya. segan gitu ya, Iya. ditanya sama Iya. orang itu. Sekarang juga masih gitu. Masih Bagi cowok ya. Aku pernah gitu tapi alhamdulillah cair gitu. Oh. Waktu itu tuh sama kayak gitu tapi ini mah langsung head to head sama papanya. Sumpah Bu, ngelain ya, nggak apa maksudnya tuh nggak nganter ke rumah di tempat orang tuanya di apanya gitu. Ya sudah, maksudnya nganter. Nah, dia di lobby. Oh nanti cair ini mah. Udah sana. Oke nggak apa-apa. Tapi naluri itu teh tumbuh sendiri gitu. Gimana caranya ini teh biar cair gitu. Aku lihatnya ini loreng nih papanya gitu. Turun, aku tetap salin, rangkaian dansa 169 saja, 65 kilo, alhamdulillah cair Bu. Continue woy. Alhamdulillah Itu langsung pakai loreng. orang sampai kayak gitu, tapi itu tuh susah dibuang gitu. Buat contoh gitu, entah itu ke mamanya atau ke papanya masih susah dibuang gitu. Untuk kayak ketemu pertama sama mama papanya, misalnya contoh izin atau apa susah dibuang, rasa takut itu tuh. Masih ada kok. Iya, masih ada. Jadi masih ada lah takut-takutnya gitu. Kalau Ami masih takut nggak? Aduh. Tapi sekarang nggak boleh melarang-larang anak Iya, ya Bu. Iya. Selama itu ya, makanya kayak cuman mungkin masanya ya dulu nggak boleh. Iya, eh, dulu tuh ada jam malam. Iya, terus- ya. Oh, Cuman jam kan malam. iya kan maksudnya karena ngikutin tapi kan karena batasan maksudnya waktu itu zamannya kan sekarang beda zamannya. Cuman ya udah tanggung jawab aja gitu. Makanya Teh Meme teh waktu Bu temen tetehnya, hayu itu sama bunda diantar gitu. Maksudnya pengen tahu aja. Cuman biar tahu aja. Tapi kan Bun sama ya bunda sama ayah gitu maksudnya teh diantar. Gak mau memenya. Biar Jadi tahu aku aja. ada takut dulu kan, Iya. takutnya takut dilarang apa-apa. Cuman kalau makin terbuka terus orang tuanya tuh kalau misalnya dikekang tuh malah makin kayak Penasaran. Iya, pengen nyoba. Iya, Jadi bunda sama ayah tuh ngebebasin tapi bilang gitu. Iya. Jadi waktu kemarin tuh lagi ABG ke remaja transisi 17 tahun tuh. Terus lagi SMA kan, terus 17 tahun. Terus bunda sama ayah tuh udah mikir yang awas ya kalau buat tempat malam diantarin sama bunda sama ayah gitu Iya, kan. tapi Terus itu kan tapi daripada tapi karena udah terbiasa dan apa-apa terbuka sama bunda, terus anaknya juga jadi tahu batasan gitu loh. Dan aku nggak tertarik tuh, jadi alhamdulillahnya enggak. Terus kayak jadi tahu batasan aja gitu. Misalnya kan walaupun dibebasin sama orang tua dan yang penting bilang, cuman jadi tahu batasan aja, tahu oh ini nggak suka jadi mending nggak usah gitu. Jadi tapi kalau misalnya dikekang beda lagi. Kalau aku pengen dikekang jadi ngomong. kayak penasaran Iya. gitu. Tricky juga ya jadi bunda ya. Betul. sama ayahnya sama. Mau jadi Masa gitu ya? Ini tuh malam minggu, masa nggak ada yang datang? Masa gitu hubungan sendiri? Sama ayahnya. Oh gitu. Malah minta disamperin juga. Ya kalau cowok yang sering pasti ke rumah. Oh, tapi tadi yang dibilang Bunda Mai gitu apa ya? Cowok baik, kalau cowok baik mah jemput ke rumah, Iya. balik lagi ke rumah. Iya. Oh gitu ya? Iya. Ya, maksudnya teh masih ada kan takutnya gitu teh. Jadi gitu. Jangan sih, maksudnya lebih menghargai yang berani begitu maksudnya. Oh, iya, betul. Dia datang, Iya, iya. izin ngajak main Nah. gitu. Bun, aku mau main. Ya, hati-hati ya, gini gitu kan tahu. Oh iya pergi sama ini. Gitu. Biasanya Aduh.
masih depan gang ya gitu ya. Sampai depan portal dong. Gini sama. Gitu ya. Jangan maaf. Enggak, kalau orang sebentar itu saya dulu kayak gitu. Iya, kan tadi ada waktu Bunda tuh Miss, emang mau ditanya besok nikah? Aduh, enggak maksudnya, oh iya kan misi, udah lah takut, misalkan emang mau ditanya, besok mau nikah? Enggak kan gitu, maksudnya ya udah kalau silaturahmi kan lebih baik kan, jadi ditanya juga, oh iya, sama ini. Jadi dikenalin gitu. Aku juga kalau mau main harus kenalin, enggak harus, cuman kayak bener-bener kenalin ini tuh siapa, itu siapa. Jadi kalau aku bakal mau main, misalnya aku main sama Rangga nih, aku mau mainnya Bun sama Rangga gitu kan. Terus udah kayak gitu, oh ya udah tahu tuh Rangga yang mana, terus ya udah Bunda udah tahu cerita Rangga kayak gimana. Pokoknya aku segala diceritain aja gitu. Aduh, aku aman. Abi ceritain lah. Abi pernah ya diceritain ada Iya, foto ini. Oh iya, Bunda, iya. Asalnya mau ikut tapi nggak jadi. Wah. Pada ngomong ini. Bunda udah tahu teman-teman aku itu. Kalau dari Bunda Ica sendiri gimana tuh? Tadi kan nanya juga nih Bunda Mai gitu. Gimana tuh gimana? Gimana ke mahasiswa atau gimana? Ke yang di rumah deh. Yang di rumah anak saya masih kecil, Bu. Anak saya masih kecil, anak saya kebetulan 4. Jadi jaraknya itu deketan gitu ya. Jadi kalau sekarang boleh curhat boleh nggak sih? Boleh. Siap. Jadi memang yang saya rasain sekarang itu karena jarak anak itu deketan. Jadi yang besar tuh sekarang lagi mungkin cari perhatian gitu ya. Karena sekiranya pengen sama orang tua ada adiknya. Pengen deket sama orang tua ada adiknya lagi. Terus dia sampai 4, sampai dia bilang saya tuh nggak mau punya adik, dan dia cuma punya adiknya cuma 1. Yang 2 itu dianggap nggak usah nggak ada gitu. Jadi ya sekarang kalau nyampe rumah tuh emang benar-benar nggak bisa apa-apa ya Bu ya. Dan anak yang 1, Bu aku cerita kayak gini, yang 2 cerita kayak gini, ini yang 1 nangis gitu ya, belum bapaknya gitu ya. Jadi ya kadang suka slow respon, atau mungkin ya yang paling saya kerasa itu dulu yang saya suka sistem SKS itu ya Bu, sekarang mah tidak boleh. Ternyata kalau saya sistem SKS saya nggak bisa menyelesaikan semuanya gitu ya. Makanya tadi Ibu kan time management ya, ngatur sana sini. Nanti kalau nyampe rumah tuh nggak diem ya Bu ya. Terus kerjaan yang lain nggak boleh ditunda karena tambah lagi pekerjaan gitu. Jadi yang saya rasain ya seperti itu. Oke. Aku pengen tahu nih buat bunda-bunda kan momen yang paling membahagiakan ketika jadi bunda tuh gimana? Intinya mah kalau anakku bahagia, aku juga bahagia. Oh, Itu aja. Dan susah kan momennya momen apa gitu. Dari pertama Bun, aku pokoknya pengen ke SMP negeri. Insya Allah teteh masuk, doain ikhtiar udah. Jadi kan gitu ya. Gitu. Yang kedua Bun, aku pengen SMA sama gitu. Ya punya maksudnya jadi orang baik aja, teh Meme tetap jadi orang baik. Maksudnya itu mah insya Allah tetap jadi bahagia. Jadi Nggak mulai ya sebenarnya. enggak, alhamdulillah. Pokoknya teteh bahagia, bunda bahagia insya Allah. Kalau lahir batin mah orang tua itu mah emang kewajiban, maksudnya ke anak ya, dah amanah titipan, maksudnya itu. Jadi insya Allah kalau ini mah anak-anak bahagia insya Allah. Udah nggak bisa ini kalau misalkan Meme masuk UPI itu mah emang nilai plus ya teh. Iya kan udah pokoknya aku pengen ke negeri ya, manajemen bisnis ke negeri ke mah ya insya Allah teteh masuk ya bunda mah bisanya doain teteh ikhtiar udah kan gitu. Ya udah kan emang ada ini pokoknya mah teteh bahagia bunda bahagia gitu aja lah. Tapi harus sering-sering ngebahagiain berarti ya. Nah, itu dia. Tanggung jawab ya. Oke, dari Bunda Maisha gitu, mungkin dari Bunda Ica gimana? Tapi point of view-nya gitu, si sudut pandangnya sebagai mahasiswa gitu. Betul, dosen ke mahasiswa. Pada dasarnya sama ya Bu ya. Kalau misalkan saya melihat mahasiswa, saya senang sekali kalau mahasiswa lulus tepat waktu. Lulus aja ya. Lulus tepat waktu, kemudian menyelesaikan. Ya kalau selebihnya sukses mah bonus ya. Kita kan cuma kita membantu gitu ya, membantu memfasilitasi mahasiswa. Ya kita mah senang kalau mahasiswa sudah ada tentang kabar, Bu masih ingatnya sama saya gitu, atau mungkin dia ngechat tiba-tiba, Bu aku terima kasih banyak, aduh ngomong terima kasih itu luar biasa gitu ya, buat kami itu tuh luar biasa menurut saya. Jadi itu kalau masalah sukses atau tidaknya
itu kan masing-masing kembali ke rezeki dan itu yang masing-masing. Betul. Tapi selama mahasiswa sudah mau menyelesaikan nih skripsi sampai selesai dan Isadi mau berusaha ikhtiar tadi, itu menurut saya luar biasa. Apalagi menghubungi konteks silaturahmi pun kita nggak minta apa-apa sih. Silaturahmi masih ingatnya sama aku gitu, atau enggak ya kalau sekarang kan DM ya di Instagram, Iya, betul. silahkan kirim kontak, itu luar biasa buat kita. Jadi bentuk rasa keberhasilan nih Iya. gitu, senang gitu. Paling minta norek aja bang. Jangan kali. Apalagi mahasiswa yang punya bisnis restoran tahu tuh. Iya. Bisa apa? Jadi ujung. Iya iya. Bisa jadi narasumber nanti. Betul. Iya. Jadi kan untuk kalian dan kita untuk kita juga gitu. Sih sebenarnya. Oke, nah selanjutnya aku bakalan nanya di hari ibu ini di rumah atau di kampus gitu ya buat Bunda Maisa, Abdi atau Bunda Ica gitu. Ada nggak yang benar-benar berkesan gitu waktu di kampus atau di rumah gitu pada tepatnya hari ibu waktu hari ibunya gitu? Siapa dulu? Boleh siapa aja dulu? Oh enggak, di hari ibu aja sih. Kayak Oh, iya, Meme boleh. itu doakan, kalau itu mendoakan alhamdulillah gini. Iya. Kayak Meme waktu saya ulang tahun, dia datang ke kebun, selamat ulang tahun ya. Teteh udah sholat, udah tadi udah doain, udah bangga gitu, alhamdulillah gitu, bersyukur. Aduh, pokoknya yang terharu. Iya gitu, maksudnya nggak muluk-muluk, anaknya juga udah alhamdulillah gitu. Nggak usah. Maksudnya ini karena kan kita mah cuek sebenarnya ya, maksudnya tidak ada dibeliin atau enggak, karena emang Betul. biasa. Cuma dari perhatian gitu juga, ya udah alhamdulillah banget. Meleleh ya, Bu? Iya, Meleleh. iya, alhamdulillah. Dan aku babarian, jadi kalau apa? Tisu. Apa-apa. Dan itu maksudnya itu iya gitu, maksudnya alhamdulillah nggak gitu harusnya cuma bun tapi udah doain gitu, alhamdulillah banget gitu. Kalau istilahnya orang tua mah nggak, maksudnya ikhlas, nggak ada pamrih, nggak ada apa-apa, itu amanah, itu udah ngedidik dia, udah jadi yang maksudnya baik, apa jadi orang baik, jadi alhamdulillah bisa gitu. Nggak muluk-muluk lah jadi. Jadi dan saya juga alhamdulillah ke Meme, kamu harus nggak ada. Nggak ada. Itu ikhtiar Meme, endingnya kuma Allah gitu. Makanya kalau ada apa-apa ya, teh tenang teh punya Allah. Itu aku sama Meme, makanya gini, maksudnya kalau ada apa-apa, misalnya ada masalah ya, kalem teh punya Allah. Teteh apa-apanya curhatnya, udah ke Bunda curhat juga sama Allah. Gitu. Jadi kuma Allah endingnya mah gitu. Jadi ngasih taunya ke Memenya gitu. Jadi harus bisa belajar nerima kenyataan biar teteh nggak terlalu sakit kalau ini gitu. Oke, ke Meme itu gitu. Ngasih taunya. Ke Aca juga gitu. Jadi nyantai aja deh, nyantai aja gitu. Dari Maisa ada nggak? Apa? Kalau aku sih paling berkesan tuh kalau misalnya kan suka nonton deh ya di kamar dan suka tiduran tuh berempat sama ayah, bunda, adik, sama Oh masih sampai sekarang juga Masih. Marah banget. marah. Karaoke bareng gitu. dia suka kumpul gitu. Terus atau enggak ada di fase, nah itu paling aku senang. Terus juga ada di fase pas aku lagi sedih banget, dan aku kan kenapa milih ke bunda, karena bunda tuh udah ngelewatin fase-fase remaja yang kayak gitu kan, jadi lebih ngerti dan lebih tahu. Terus aku lagi bener-bener di situ lagi jatuh banget, terus udah kayak gitu kayak ngerasa capek, gak tau gimana lagi, kayak kenapa sih orang tuh jahat gitu ya. Terus tahu bunda, gak apa-apa, sabar aja, sabar. Terus kayak pokoknya emang gak apa-apa, orang kayak nasihatnya tuh ngena banget. Ada yang 2 kalimat yang bener-bener ngena tuh. Yang pertama tuh pas bunda ngasih tahu kalau misalnya gak apa-apa teh, itu tuh ujian dari Allah, dari dia ngasih ke teteh itu mau diangkat teteh derajatnya. Terus udah kayak gitu, kayak sabar, mau sejahat apapun orang ke teteh harus tetap baik. Nah itu tuh Itu ya, terus itu karena diajarin sama orangnya gitu, nggak keterima, misalnya biarin Yeyeng kalau dia jadi orang baiknya, nggak keterima ku Yeyeng ke anak, biar keterima sih, iya, yang ininya, Iya. biar anak yang merasakan. Maksudnya, cuma mana sih orang, biar anak aja yang merasakan. Maksudnya pasti ada anak, biar jadi baiknya ke anak. Pokoknya kita mau tetap jadi orang baik. Makanya itu deh ke Meme itu. ya jadi kayak kena banget itu nasihat-nasihatnya tuh kena banget. Terus kayak kalau mau pergi nih ya, aku tuh suka bunda yang teteh cantik ya gitu. Terus ya
ya cantikin dulu hatinya makanya gitu. Harus pokoknya percuma kan skincare cantikin dulu hatinya, terus harus baik ke semua orang. Iya. Dia teman-teman tuh cantik kayak gitu. Bukan skincare doang, Bukan skincare doang. hatinya juga. Nah, gitu. Kalau dari Bunda Ica ada nggak? Pengalaman jadi ibu tadi kan mamanya Maisa juga sama ya kalau jadi ibu, apalagi ya posisi saya gitu ya, kayak setiap hari ya Bu kita mengalami yang namanya seneng deh. Iya. Nggak berkesan lah, setiap hari itu berkesan buat kita. Justru kalau saya ngerasa aduh saya tuh jadi istilahnya kan orang tua kedua ya kalau di kampus tuh, jadi itu sebenarnya jadi tantangan dan beban juga gitu buat saya. Jadi nggak cuma sekedar ngasih nilai ya Bu, tapi sebisa kita kenal sama mereka gitu ya, ya tadi biar tepat sasaran. Jadi kita nggak posisikan sebagai aku mahasiswa transaksi selesai. Tidak gitu ya, biar kita lebih dekat tuh silaturahmi, karena kalau nggak gitu masuk zaman sekarang udah aja kabur ya Bu, silakan bahasa selama kayak gitu. Jadi ya gimana caranya, padahal kan potensi mereka banyak gitu ya, ya harus kenal dulu sih gitu. Jadi setiap hari sebenarnya berkesan juga kesan gitu. Oke, next dari Abdio mungkin. Dalam perspektif di kampus dulu kayaknya. Boleh. Kalau di kampus sih yang paling senang ya, terutama kalau ibu dosen atau bapak dosen itu datang ke kelas, terus notice aku aja gitu. Ini tolong jawab ini, aku udah senang sekecil itu kalau di kampus. Terus kalau di rumah, kalau dari rumah sih dari SD sampai SMA aku tuh gak pernah romantis sama mama. Romantisnya itu pas masuk kuliah aja. Jadi kalau mau berangkat ke Bandung nih, aku tuh pasti pelukan dulu. Ya, pelukan. Nah, jarang gitu. Jadi kalau sekarang ya pengen tiap hari pulang aja biar tiap hari meluk mama. Gak usah gitu. Ya gitu. Oh gitu. Kira ada nggak? Kalau Berkesan gitu. Wah, hari ini ya yang paling berkesan tadi aku tinggal ikut. Ribu. Ya, soalnya gini, kalau aku mah pengen momen itu tuh ya setiap saat aja, nggak mau di hari Ibu doang. doang, ya betul. Karena aku kebalikannya dari Abi, aku tuh romantis lah sama ibu tuh. Makanya hal-hal yang aku pernah lakuin ke cewek itu ya aku dulu pernah lakuin ke mama aku. Oke. Iya sih, benar. Sama aku juga nggak jauh beda kok sama Lana gitu. Romantisnya tuh masih diposesifin gitu. Malah teman-teman aku yang nyangka apa ya, bengal gitu, aku beringas atau gimana. Sama bunda mah gini gitu. Nggak tahu kalau misalnya udah bunda udah aku mah apa takut gitu. Udah bunda. Kalau ayah masih agak gimana nanti lah gitu. Aku bunda nih yang calling, udah stop gitu. Nggak tahu gitu. Emang kayak ada segan gitu. Cuman beda lah kalau bunda mah gitu. Masih ada ininya diposesifin. Contoh deh, contoh aku kuliah jam 3 beres jemput. Terus aku tuh pulang jam 5 misal. Nah, chatnya kemarin dari terakhir. Sumpah masih ada chatnya yang mana ya? Diposesifin teh. Mau digorengin apa gitu? Mau digorengin apa? Lama deh nyarinya. Itu masih diposesifin, soalnya aku teh beda-beda gitu. Kalau misalnya makan, aku nyebutnya rumah makan Sari Bundo. Kalau minta uang, ya udah lagi dimarahin dikit, nah gitu. Tapi emang apa ya? Mungkin bentuk kasih sayang kita, atau ada juga kan yang malu gitu buat cowok ya, buat cowok gitu. Ada juga yang malu gitu buat gimana sih kita memperlakukan bunda tuh gitu. Tapi pengen tetap on point gitu, kita teh sampai rasa kasih sayang kita kan beda-beda. Contoh tadi kayak Abil, Ana, aku atau Maisa sendiri gitu kan beda-beda gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita setelah ini makin bonding gitu, bunda gitu, makin romantis. Kalau memang juga gitu kan, kalau misalnya bun macet ya cetrek ya bun kan pasti gitu, sayang gimana. Tanya kalau sama Aca juga, sayang gimana, udah gitu, pasti gitu. Ya ke Aca gitu, ya bun bentar ini pasti gitu. Jadi maksudnya apa juga laporan, iya teh udah nyampe belum? Ya bun macet cetrek gitu, bun pasti ada. Jadi kan saya
jangan enggak gitu. Ya, jadi emang gitu ya juga ke Aca gitu. Dek, marahin kayak Bun, aku dipanggil BP bagus gitu kan. Dek, gitu. Tapi kan dia juga cerita di situ. Iya, jadi masa deh, jadi kan nggak ini orang sih aku dipanggil BP meren gitu ya. BK ya teh ya, BK yang dulu BK. Bun, aku dipanggil BK. Nah nih bagus, jadi gitu. Tapi kan dia juga jadi mancing iya, jadi kan cerita dia nggak lagi ketakutan aku dipanggil BK. Siapa mana? Entah aku mah bagus ya, gara-gara none gitu. Apa dia salah? Teteh juga dipanggil. Oh, kan gitu jadi. Iya, jadi maksudnya gitu. Jadi kan nanti jadi nggak aku cerita apa-apa yang mau baik mau buruk, jadi pasti cerita gitu. Terus yang tadi yang Langga itu sebenarnya nggak diposesifin sih, cuman kayak lebih diperhatikan. Iya, itu perhatian. Nah, terus kayak kalau nyaman mah yang nggak apa-apa, soalnya aku kan nyaman tuh ya kalau misalnya ditanya gitu-gitu dan udah kebiasaan ditanya sama orang tua gitu. Terus kalau misalnya nggak ditanya, waktu kemarin tuh lagi upgrading kan, terus gak ada sinyal juga, terus pas buka grup di grup family kok gak ada yang nanyain aku. Oh iya betul ya, makasih bang. Jadi gimana? Udah coba coba kalau mau MC atau ngalihin karaoke gitu ya, doain ya kakak sekarang mau naik ini sekarang. Iya, semangat. Udah semangat dong. Kasep solehnya ketinggalan. Ada yang kurang kalau gitu. Kasep solehnya. Berarti kalau nggak langsung di post harus selamat gitu. Ya, berarti nggak ada yang nanyain kan gitu. Teh ayah nanyain, Teteh gimana? Kan camping ya. Cuman nggak dibilangin di grup gitu di grup WA teh. Mending ada yang nanyain, udah dikasih tahu ayah Teteh lagi camping gitu kan. Tapi kan minta jemput, Bun aku jemput pergi dianterin subuh jam 4 udah nganterin gitu. Yang penting mah nyaman aja. Iya betul, tapi emang nyaman aku ini. Enggak, nyaman enggak. Malah kalau misalnya aku di luar jam berapa ya, masih jam 10 atau masih jam 11 gitu ya, adek aku, ayah sama bunda masih jalan-jalan gitu ya di luar, aku makan sini bareng. Aku lagi sama teman kan suka kadang malu ya gitu ya, apalagi waktu SMA tuh, waktu malu ya gitu malu gitu. Ada ya udah temennya aja suruh sini katanya sekalian gitu. Nah mulai dari situ teman-teman juga bisa ngeliat, oh aku kayak gini, di situ aku mulai nggak malu teh kayak gitu, mulai bisa ngeliatin, oh aku teh gini nih di rumah gitu atau di luar juga kayak gini gitu. Kalau memang mana ya teh, teman-teman Teteh juga tahu ya, dikenalin kan. Iya. Teman-teman Tahu juga gitu, dekat sama budaya gitu. Mungkin Teteh mah perempuan itu kalau cowok. iya Tapi emang cowok juga harus ke rumah ya, Iya. daripada main di luar lah. iya di rumah ke rumah Semua ajakin ke rumah. Iya. Oh, kan tahu gitu. Malah aku bukan ke rumah, aku belum sampai rumah, teman-teman udah di rumah. Sama budaya. Kayak gitu. Malah jadi bebas gitu, jadi bebas akses rumahnya. Oke, untuk nextnya mungkin dari Abiu, dari Bunda Ica, dari Maisa atau dari Bunda Mai, ada pesan yang yang diharapkan atau menginspirasi nggak sih buat Pomagers gitu untuk Hari Ibu ini? Untuk Abiu sama Maisa mungkin dari sudut pandang anak ke ibu gitu, dari Bunda Ica dan Bunda Maisa dari sudut pandang ibu ke anak, atau bisa sambil ngasih saran juga buat bunda-bunda di luar sana. Parenting. Betul, parenting gitu. Boleh siapa dulu? Boleh siapa dulu? Bisa. Aku mau ini aja deh, mau bilang makasih buat ibu-ibu yang ada semua yang ada di dunia ini kali ya berarti. Soalnya kayak ngelihat, tanggung jawab seorang ibu tuh besar banget gitu. Kayak bahkan aku aja yang bakal nantinya jadi ibu, tapi kan aku belum merasain ya. Jadi kayak ngelihat bunda terus perjadwalnya tuh kayak, aduh aku bisa nggak ya kayak gitu. Kayak walaupun aku pasti nanti bakal jadi ibu, tapi kan aku belum ngerasain. Jadi kayak, keren banget gitu lah ketika kalau di dalam hati sama ngomong kayak gitu. Ya harapan aku sih pengennya buat kedepannya semoga aku bisa sukses. Amin. Terus bisa ngebahagiain, yang paling utama sih ngebahagiain orang tua terutama bunda gitu. Pengen kalau udah sukses tuh jadi pengen jadi sedih Karena di sebelah iya. Ini bunda belum apa-apa udah sedih.
pengen ngasih, kan kalau udah sukses tuh berarti udah megang uang tuh, jadi pengen ngasih apa yang Bunda mau gitu. Amin 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 amin. Aku juga amin ya. Itu Abi Buat mama di rumah. Iya boleh. Di rumah paling satu sih poin yang sangat aku harapin buat mama, jaga kesehatan biar mama di rumah bisa melihat Abi di sini sukses, terus bisa mama bisa ngebanggain Abi itu di kampung sana. Amin ya. Ini melankolis gini. Emosional. Boleh ibu dan ibu bunda. Sebenarnya sih kalau saya posisi sebagai ibu Nur cuma satu ya, minta anak sehat gitu ya. Kan udah sehat udah luar biasa lah buat kita. Terus mungkin suka jadi melankolis ya. Melankolis. Dulu saya sebel banget sama ibu saya soalnya. Kenapa kok sebel banget? Mungkin beda ya sama mama ya. Cuman setelah saya jadi seorang ibu, oh itu ya maksudnya. Larangannya itu emang baik gitu. Itu ada alasannya. Cuman kan caranya beda-beda. Kalau kayak gitu teh nggak boleh ya, kau kan itu baik, tak kan gitu ya. Kalau itu juga, ya awas gitu. Kalau kayak itu lagi, ya asal tanggung jawab, ya dibebas lah gitu kan beda. Maksudnya caranya aja kan yang beda ya. Jadi baru ya Allah ternyata tanpa ibu tuh aku apa gitu ya. Jadi sampai ngerasa sekarang aduh alhamdulillah sekali kalau ibunya masih hidup sampai sekarang. Jadi pergunakan waktunya gitu ya untuk benar-benar membahagiakan ibu. Ternyata jadi ibu nggak minta apa-apa ya Bu, dengan adanya kita perhatian, suka WA gitu ya. Ya untuk kita datang, kadang kalau kita datang nggak bawa bapak pulang jadi bawa apa ya dari ibu ya. Pokoknya luar biasa lah jadi saya ngerasa bahwa aduh ibu tuh memang betul ya, ibu sudah telapak kaki ibu tuh benar. Jadi kalau masih hidup sok sayangin ibunya gitu ya. Kalau ada love language mah ya kemukakan aja mumpung masih hidup. Sebisa mungkin jangan buat orang tua banyak pikiran lah. Itu soalnya kalau kata orang tua saya itu, kamu itu akan membunuh orang tua secara perlahan dengan memberikan mereka banyak pikiran gitu. Jadi udahlah jangan macam-macam orang tua. Jimat yang namanya ibu tuh ya, ya. Iya, jimat sampai ke langit ketujuh tuh ya. Tuh harus sedih ya. Gitu. Ada pesan dan harapan lagi untuk ibu-ibu di luar yang menginspirasi gitu dari Bunda Mai sama Bunda Ica? Kita sebagai seorang ibu tuh alhamdulillah ya Bu, itu berkah luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan omongan kita saja bisa menjadi doa. Ya. Jadi ya menurut saya jadi seorang ibu itu sudah luar biasa dan alhamdulillah sekali gitu. Jadi bagi ibu-ibu di sana di luar, aduh alhamdulillah terima kasih gitu ya. Kita sudah diberikan amanah ya Bu ya, amanah yang memang harus kita jaga. Gak usah cari jauh-jauh tuh kemana. Kita jadi seorang ibu sudah jadi amalan jariah gitu menurut saya. Jadi ya alhamdulillah sekali pergunakan itu sebaik mungkin. Oke. Jadi gitu bunda-bunda pemejars boleh gitu dari boleh didengarkan, betul banget. Dari Bunda Maisha ada tambahan mungkin? Enggak sih, yang itu poinnya udah ya, misalnya ibu yang ininya, cuman cara pendekatan ke anak aja ini caranya. Kalau saya kan misalkan ke meme emang dekat gitu, maksudnya beda-beda caranya. Iya, maksudnya beda-beda caranya. Mudah-mudahan pendekatan dulu bener, gimana nih orangnya, kayak oh begini, kayak Aca tuh beda nih karakternya, jadi saya teh harus deket sama Aca teh gimana biar dia terbuka, usahain deket gitu, usahain deket. Jadi kalau meme itu kalau awal kan cerita, kalau Aca tuh emang dari pertama enggak susah, cuman apa-apa udah takut Bunda ini, tapi sekarang alhamdulillah. Jadi oh iya berarti beda sama Aca, jadi pendekatannya beda ya juga tadi itu, maksudnya nggak harus dilarang keras juga, pasti anaknya nurut gitu sama orang tuanya. Pasti harus tahu larangan orang tua teh bukan maksudnya nggak akan ngejerumusin gitu. Itu maksudnya intinya ya, itu pengertiannya ke situ aja gitu, cara ke anaknya, pendekatannya. Waduh, mantep banget nih, full daging hari ini. Buat ini nih bunda-bunda pemejars kita buat kita juga tersentuh aja, diketuk hati tadi don. Yang mau jadi bunda-bunda ya betul buat bener teman-teman manajemen. Jadi bunda itu tidak mudah ya. Betul. Jadi masa kuliah tuh aku mah jadi ajang apa ya? Jadi ajang jahil dan senjata itu ke bunda teh.
Contoh, presentasi ya, aku selalu minta videoin pun ke teman-teman. Kakak presentasi hari ini coba lihat dulu dong. Telepon baru. So ada itu ya, kuliah tuh namanya semenjak kuliah jadi makin ini tuh. Contoh kayak Abio itu tuh benar rasanya gitu, kerasanya tuh. Beda ya. Udah kuliah tuh jadi makin. Berarti kamu mau sidang gitu ya? Udah bukan apa lagi. Sedih. Bengkelnya kayak gitu. Mungkin teman-teman Pemajars disentuh dulu di episode ini, hatinya diketuk dulu dikit karena emang spesial banget kita di hari ibu ini. Aku juga lihat keringat ini ya, keringat sedih. Udah gitu keringat sedih. Dan nangisnya dari keluar dari jidat. Tadi juga yang nangisnya. Bisa gitu ya. Tadi lihat Mai, lihat Abiu, terus udah Maisa, udah Ica. Aduh, Jadi tersentuh juga ya. Tuh, aku ini cari tisu tadi. Kamu buat Oke, mungkin segitu aja ya. Dan emang gak kerasa kalau nyaman dan Tunggu bentar. Ini aku ada bunga buat bunda-bunda. Oh iya. Bunga yang cantik buat bunda ini. Ini buat siapa dulu? Sama Maisha tuh buat mama. Oh iya. Oh iya. Wih. Gitu. Ngomongnya Satu. isinya gitu. Boleh Satu. Siapa dulu? Maisha dulu mungkin ya. Boleh. Sama ini. Bunda makasih ya udah nemenin Teteh, udah tahu Teteh dari kecil sampai sekarang dan Bunda selalu ada buat Teteh. Walaupun apa ya, Teteh nggak bisa ngebalas jasa Bunda, tapi semoga Bunda selalu bahagia ya. Kan udah mau barian nih. Kalau ada yang gue pengen pantun deh. Hari ini ada benda. Cakep. Bendanya beli di Bojonggol. Cakep. Ini buat Bunda, tolong kasih nilai A. Sambil minum-minumnya. Aduh, sesi tadi ditambah sesi gitu, aduh makin aja. Emang suka ngomong ai, anak saya juga suka ngomong ai deh. Iya. Itu mah, aku ngambilnya ai sih. Atau artinya kayak gimana, tapi enak aja gitu ya. Imbuhan atau Buat baru. gitu. Abi itu kan atau Abi. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat Bunda Maisa, buat Bunda Ica, buat Abiu karena udah ngebantu kita di hari ibu ini, membuat kita makin tersentuh ya, Betul. makin apa ya, Makin tahu sudut pandang yang belum kita betul. tahu. Nah itu dia gitu, kita makin apa ya, membuka mata lebar per ibu-ibuan gitu, per bunda-bundaan gitu, makin terlihat. Itu aja mungkin episode kali ini. Rangga Iriansyah pamit. Lana Rizapani pamit. Apa? Pamit. Oh iya, undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo Pemajars, balik lagi bareng aku Rangga Iriansyah. Dan aku podcast tetap sekarang kan. Podcaster magang. Jadi ada penambahan formasi Yes, hari ini biar nggak ngantuk-ngantuk amai gitu ya. Dan kita kerjain ini dia sudah kebanyakan libur. Kemarin livernya udah sembuh, Iya. saus kan. Sekarang ini harus walk. Ditekan ini. Atasan. Iya mau pakai juga. Seperti biasa kalau formatnya ada aku sama Arya dan sekarang ditambah Lana mungkin ya kita bakal bacain main friends. Orang yang ya kurang berani lah. Iya. Ya nggak sih? Iya. Gentle ya. Ya, gentle. Ada tuh yang tiba-tiba minta bikinin VBG HBD, cuman nggak di-mention namanya, baru Siapa? semalam adalah. Oh, itu ya. Nggak. Skip, Oke, guys, siapa namanya?
buat kamu yang masih selalu ada di image, pokoknya very very love you. I love you tuh. Dari aku ya, perwakilan dari Image untuk siapapun itu, Akang Teteh atau Ibu dosen, love you tuh. Makasih banget. Buat Ferry kali, Ferry, I love you. Api dia harus langsung tiba-tiba api dia harus langsung aja. Oh, gua suka Kita masuk di poin. saya sama Kang Dapu. Gali Dara. Gali Rahma. Ini bahasa tuh Kang Dapu Aski. Betul, di manajemen dua-dua. Ada. Oh iya, ada Rano, Adeng. Oke, next atau mau bacain boleh. Oh ini. Woi Maru. Udah hilang. Yang namanya Najla ada kah? Najla. Kayaknya ada deh. Aku pernah dengar gitu Najla. Katanya the song I like you so much, you'll know it for you. Wih, apa artinya? Gak tahu ya apa ya. Aku suka kamu banget, kamu bakal tahu itu. Nah, kamu lah pokoknya. Kamu bakal dulu itu? Iya. Gimana? Satu. Aku bukan. Iya. Aku bukan Najla. Kayaknya siapa ini yang deketin nih? Woi, aku kayaknya komdis nih ada yang suka sama Najla. Waduh, Siapa? Ini Najla ya udah. Tapi Najla udah taken belum? Oh, udah punya pacar. Udah punya pacar. Berarti salibnya dari kiri, jangan dari kanan. Yes. Kenapa tuh? Kalau dari kanan kan umumnya itu. Kiri mah kan berdarah-darah. Kayak ngajar PKL lah, kayak KD5 lah, atau barbershop kita ngajar kan. Dari kiri. Trotoar, makanya gitu nyalinya dari kiri ya. Ini siapapun itu. Oke, next R. Kemarin hati-hati di jalan, sekarang hati-hati ke lain hati. Lebay. Diksinya tuh kayak rintik seduh gitu. Tehlie. Sekarang hati-hati ke lain hati. Tapi lagi musimnya sekarang yang lagi pindah ke lain hati. Tahu apa sih ini gitu? Apa sih ini? Siapa tuh yang pindah ke lain hati? Oh, Siapa? banyak teman aku. Oh iya. Mas dia bagus. Sama fans MU aku bahasa juga sama LE. Ya, fans MU next apa? Ngitungin Mang Cuangki Pusdai harus jadi ya finally you are my mind. Nice Hadi. Ngitungin oh berarti ini tuh ada ini ada atau bukan ngajakin jalan tapi konteksnya tuh ngitungin Mang Cuangki Pusdai harus jadi ya. Iya, gocek-gocek gitu. Gimmicknya ya. Bagus juga ya. Kita ngitungin mama. Nah, itu bisa tuh masuk rating ntar. Tapi ini ya soal Gipus tadi deh enak penting. Iya, ini ngajaknya malam banget. Gimana? Habis dari Cuangki kemana ya? Iya, nggak tahu habis dari mana ke Cuangki. Oh iya, ada dua soalnya dua konteks. Aku mah siaran di Pro 2 tuh di RRI, langsung ke Cuangki itu soalnya depan banget. Benar. Kalau aku ke Pusdai Cuangki itu Balap angkot. Balap angkot. Aku apa dari kosan biasanya itu langsung ke Pusdai. Oke. Next. Kang Candi mundur dong gantengnya kelewat ya. Takut yang paling partner dari Ini Candi itu abang-abangan deh. Jadi kalau tahu diginiin dia diam gini aja. Iya, dia. Naon sih? Nah, terus sambil ngerokok maklum. Pak Bunga makan. Ini kayak maklum Binar Sandi. Oke, aku ntar ya bilangin ke Kang Iya, nanti Candi. bilangin kok aman. Agak ada di kontrakan. Ya, oke. Next 1.2 hai cewek mana boleh nge-WA-nya lewatin dulu gua dah. Asik. sama lewatin yang memegang kamera. Siapa nih? Ada nih mas, gua aja suka pas baik. Maksudnya kita kan perlu tahu dulu siapa ini hai cewek mau nggak tahu ya. Nah, kita memprotek gitu. Iya, kita mau memprotek cewek-cewek mana udah cewek-cewek mana ada listnya. Jangan sembarang orang. Dari luar ini kayaknya. Dari luar ini wah ini masuk gue. Lewatin kita dulu ya. Iya. Pria ini dulu. Betul. Oke, next. Pengen banget confess ke Ketang dua-dua. Nah, ini berarti gak kenal nih, belum kenal dekat sama Ketang dua-dua. Baru baru beres, emang pengen banget kenalan, pengen confess. Kalau udah agak akrab, kayaknya tenang deh. Kayaknya udah agak malas gitu loh. Agak malas gitu. Ya, tapi respect Cika lah yang berarti Ketang. Bukannya kok ya ketemu. Oh, udah Cika. Biasa kemarin lah ini dia. Respect tapi Cika karena respect paling sibuk. Next R ada apa tuh? Boleh dibacain. Kang Lana, berakin dong, takut liatnya gondrong gitu kayak berandal. Berandalan ya, aduh.
Emang kan tujuannya tuh kayak gitu. Oh, Kan iya. panjangin gitu biar Biasa kan? Rebel. iya biar beda aja gitu. Bengal gitu. Tapi boleh liatin pinggirnya nggak kamu kamera? Pinggir ininya deh, ditarik sedikit. Oh udah tumbuh. Sebelumnya juga taksi, soalnya takut banget. Taksi botak di sini. Taksi botak di sini. Ngeri sumpah, aku juga segan lihat dari kemarin. Wah ini panjang banget. Ini sini aku yang baca ini. Aku akhir ini aneh banget, awalnya excited banget sampai ngelakuin hal random, tapi habis itu langsung diam dan ngerasa bersalah. Tadi udah overaktif dan oversharing, tapi anehnya hal ini tuh dilakuin berulang-ulang. Padahal aku udah sadar harusnya nggak gitu. Rasanya nggak tenang kalau nggak dilakuin. Confused, bingung. Aku tahu jawabannya. Siapa? Cuma jangan di-mention di sini lah. Ya, Nanti udah, tahu. udah, Ya. Itu bukan dari angkatan berapa nih? Si Jana mah tinggal ya. Kan curhat bro ya tapi Tapi nggak apa-apa, berarti nyaman dong sama lingkungan sekitar. Iya. Persiapan aneh hal ini tuh di umur pada aku udah sadar harusnya nggak gitu. Itu kenapa? Iya. sadar ubah. Kiah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Step by step aja. Nah, selalu aja. Orang juga bakal menerima itu. Betul. Oke, itu mungkin next. Gimana ya udah ngerasa cociks, tapi nggak saling confess. Ada saran nggak dari Gemin? Saran pertama dulu. Ah, Ini siapa yang nonton setia teh? oh ini sambil nge-live ya betul. Kang Sarip. Kang Sarip. Saya halo. Gimana ya? Udah ngerasa cocik tapi nggak saling confess. Betul. Ya udah confess aja. Iya. Duluin dari salah satunya gitu, ngeduluin gitu. Iya. Ini mah kayaknya kalau misalnya nggak belum saling confess mah kayaknya kamu doang yang ngerasa cocok. Iya. Kepedean. Awas di hati ya. Biasanya kalau udah cocok mah emang langsung we confess. Sikat langsung. Gitu sih kan. Ya betul kayak gitu. Jadi ya udah cobain dulu kamu yang confess. Iya betul yang lempar umpan ya. Laki-laki lah yang pertama. Betul lempar umpan. Kalau misalnya ada feedback Langsung sundul sih kayak kayak bagam. betul sikat langsung finishing ya. Oke nextnya Gimana caranya biar gak HTS terus, Gemin? Help. HTS terus apa ya? Ada aku tuh belum pernah ini. HTS tuh Hubungan tanpa somai ya. Bukan ya? Kayak apa HTS kaktus tahu nggak kaktus? Enggak, apa? Kakak adik tanpa status. Hmm. Nah, aku belum pernah yang itu. Soalnya itu teh kakak adik tanpa status terus HTS tuh obsesi yang nggak tersampaikan gitu. Ya, aduh gitu. Mending ya udah jangan tanggung-tanggung. Misal kita kakak tingkat langsung aja tembak teh boleh nggak? Aku nggak bilang teteh. Jadi kan langsung tahu tujuan dan maksud apa gitu. Benar. Aku gak ada tingkat, jangan panggil aku gini-gini. Tahu tujuan aku maksud apa. Nah kayak gitu. Ya, Lu pasangan siapa itu kayak gitu? Yang tadi tingkat. enggak, itu jadi sampel gitu, jadi contoh gitu. Iya gitu, kalau misalnya aku ke kakak tingkat gitu, kalau ke adik tingkat kayak gitu, kalau ke gimana caranya ke sejajar kayak gimana, tujuan dan maksud aku tuh terdeliver gitu, tersampaikan gitu. Jadi nggak HTS, nggak kaktus nggak gitu-gitulah. Jadi sebel aku tuh lihat orangnya kakak adik terus yang HTS naon sih gitu. Yang jelas-jelas aja deh. Yang jelas-jelas aja. Nah jadi gitu langsung tunjukkan. Udah poin. Betul. Pek, yuk bisa yuk confess udah klik banget nih. Hashtag Kak ayo. Ya ini mah kan anak men ya harusnya mah nggak udah peka apa. Iya. Nggak menerapkan mudah-mudah itu. Kan jadi lagi Ya makanya dipublish lagi sampai ini peka Berjuang tuh kayak gitu bener ya mimpi dulu bisa mau deketin cewek Mau deketin cewek. Iya, yang dulu kan. peka langsung nah di situ harus ada Berjuang. iya tuh budaya manajemen Emang cinta buat romansa lah Iya. keluargaan lah Masuk ya betul banget oke next apa lagi Siapa orang yang paling nyebelin di image? Kalau kata aku mah orang yang baca pesan ini. Itu sih itu. Betul. Ari emang nyebelin itu. Lihat aja tuh. Kacau. Nyebelin kan? Kacau baik kok. Menyenangkan. karena orang lemparnya sama dia yang baca Aku menyenangkan itu. Oke, Kang Naufal 22, kamu menarik banget 08 berapa Kang? Nggak akan dibalas kalau itu. Ini aduh. Ya aku saranin ya, nggak usah. Kang Novel itu biasa dipanggil Usle. Usleho ya. Usleho. Jadi kemanapun kalau kamu bareng dia izin keluar gitu, pasti tiba-tiba ada suara nyingsering. Kan langsung ilfil kamu nanti. Ilfil Ya, kasihan aja kamu ya.
Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Udah Cukup ya. Udah cukup. Iya, ya udah gitu deh mungkin dari Manfest episode ini, dan mungkin seterusnya juga kita bakal bertiga terus nih. Iya, Manfestnya gitu ya. sampai akhir ya. Sampai akhir. Nanti hayat kita. Aduh, juga ya. wisu dong. Iya, pengen lulus saya. Oke, mungkin gitu ya. Dan emang boleh buat teman-teman Pomedians ditambah lagi yang lebih galak atau yang lebih galak, yang lebih dekat, yang lebih dekat. Jadi aku juga nyampeinnya teh nggak tanggung-tanggung. Iya. Sebut namanya dari siapa gitu. Wah, gitu mah Aku jatuh cinta banget sama Kang Pahel angkatan 22. Jangan senyum kamera. Cewek beruntung mana yang Bisa editing, sok bayangin nanti kamu posting di Instagram bingung-bingung dia yang editin, dia Setting langsung jadinya, bro. fix itu mah. Langsung dia selebgram. geram langsung. Oke, mungkin segitu aja ya Manfest hari ini. Jangan lupa dulu, Oh iya betul, jangan lupa Manfest ke podcast.image ya. dan jangan lupa terus nonton kita ada di YouTube, ada di Spotify, dan juga untuk informasinya ada di Instagram itu podcast.image. Sama TikTok juga ada ya. TikTok betul, TikTok. podcast.image juga ada. Jadi boleh diramein semua platform dari mulai YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, boleh diramein banget. Dan boleh apa tadi tuh confess ya. Ada di bio link di Instagramnya. Betul sekali. Oke, mungkin segitu aja ya. Segitu aja. Manfest hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Rangga Ardiansyah, Akhirnya Putra. Lana. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode.